Hai, dan kali ini kami akan membahas tentang jasa para Hokage untuk Konoha. Banyak sekali perubahan yang terjadi di setiap era Hokage. Dari Hokage pertama Hashirama sampai Hokage ke-7 Naruto, Konoha telah mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan. Seperti apa? Langsung saja. Hokage pertama, Hashirama terpilih menjadi Hokage pertama berdasarkan hasil voting dari penduduk desa Konoha. Desa Konoha terbentuk setelah klan Senju dan klan Uchiha sepakat untuk berdamai, dan mereka membangun sebuah desa di atas tanah dari negara api. Sebagai Hokage pertama, Hashirama bisa disebut sebagai bapak pendiri Konoha. Selain itu, dia yang telah mengajak banyak klan ninja lain untuk ikut menetap di Konoha. Pembangunan Konoha juga turut dilakukan oleh Hashirama. Dia membangun pemukiman desa dengan cara menciptakan bangunan melalui elemen kayu yang dimilikinya. Hubungan diplomasi Konoha dengan desa lain juga dimulai di era Hashirama. Justru dialah yang telah mengajak 4 Kage lainnya untuk mengadakan pertemuan 5 Kage pertama sepanjang sejarah. Singkatnya, Hashirama sangat berperan dalam mendirikan dan membangun desa Konoha. Hokage kedua, bisa dibilang jasa dan dosa Tobirama untuk Konoha cukup berimbang. Adik dari Hashirama ini meneruskan perjuangan kakaknya sebagai Hokage kedua. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Tobirama semasa dia memerintah, seperti membentuk organisasi spesial Anbu dan badan kepolisian Konoha. Tobirama juga memberikan posisi spesial di kepolisian Konoha untuk klan Uchiha. Walaupun tujuan sebenarnya dari hal itu adalah untuk menjauhkan klan Uchiha dari pemerintahan desa Konoha. Selain itu, Tobirama yang pertama kali menciptakan ujian Chunin sebagai acara kerjasama antara Konoha dengan desa shinobi lainnya. Akademi ninja juga semakin berkembang di era Tobirama. Dan untuk dosa Tobirama bisa dibilang berasal dari jutsu-jutsu yang dibuatnya, seperti Edo Tensei yang pada akhirnya digunakan untuk memulai perang dunia shinobi. Intinya, Tobirama sangat berjasa dalam mengatur sistem politik Konoha, membangun infrastruktur desa, dan memperkuat militer desa. Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi diangkat oleh Tobirama menjadi Hokage ketiga saat Perang Dunia Shinobi pertama berlangsung. Hiruzen yang resmi mengatur tingkatan ninja di desa Konoha. Di bawah kepemimpinan Hiruzen, Konoha berhasil melewati masa Perang Dunia Kedua dengan gemilang. Walaupun Hiruzen memutuskan mundur menjadi Hokage karena kecewa dengan hasil Perang Dunia Ketiga yang menyebabkan banyak kematian shinobi Konoha. Selain itu, militer dan sistem pertahanan desa semakin diperkuat oleh Hiruzen. Dan saat dia menjabat kembali setelah kematian Hokage keempat, Hiruzen berhasil membangun hubungan baik antara Konoha dengan desa Sunagakure. Hiruzen bisa dibilang adalah Hokage yang telah membawa Konoha kepada masa jayanya, dan telah membuat desa Konoha stabil selama puluhan tahun. Hokage keempat, karena menjabat tidak terlalu lama, maka jasa Minato Namikaze sebagai Hokage keempat tidak terlalu terlihat.
Kecuali saat dia masih menjadi Jonin, Minato berhasil membawa Konoha untuk memenangkan Perang Dunia Ketiga. Bahkan, Minato dijuluki sebagai pahlawan desa pada saat itu. Dan pengorbanan yang paling besar bagi desa adalah saat penyerangan Kyuubi. Dia berhasil membuat desa aman saat bertarung melawan Kyuubi. Minato mengorbankan nyawanya ketika menyegel Kyuubi, walaupun itu juga dilakukan demi anaknya Naruto. Hokage kelima. Menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Hokage ketiga, Tsunade ditunjuk untuk menjadi Hokage kelima. Tsunade mampu membuat Konoha maju di bidang medis. Itu cukup wajar mengingat Tsunade memang punya keahlian sebagai seorang ninja medis. Tsunade juga sangat berjasa karena dia bisa dibilang berhasil melindungi Konoha ketika invasi Pain. Tak hanya itu, Tsunade berhasil memimpin Konoha untuk melalui Perang Dunia Keempat. Saat itu, dia setuju membuat Konoha ikut ke dalam aliansi 5 negara besar. Dan dia juga ikut bertarung dan ambil bagian di perang tersebut. Intinya, Tsunade berhasil membuat bidang medis Konoha maju dan berhasil membawa Konoha melewati masa sulit, invasi Pain, dan Perang Dunia Ninja Keempat. Hokage keenam. Mungkin yang jadi pertimbangan mengangkat Kakashi sebagai Hokage adalah karirnya. Kakashi Hatake si ninja peniru punya karir militer yang sangat gemilang. Apalagi dia menjadi satu-satunya ninja Konoha yang menjadi komandan divisi aliansi Shinobi. Tepatnya, komandan divisi 3. Kakashi memulihkan keadaan desa setelah Perang Dunia Shinobi berakhir. Diketahui juga bahwa Kakashi sudah membentuk pasukan rahasia bernama Chubu. Chubu ini berfungsi sebagai divisi pendukung dan diketuai oleh Sai. Yang paling penting bahwa Kakashi lah Hokage yang membawa Konoha ke era industri. Di zamannya, Konoha mengalami perkembangan teknologi dan industri yang sangatlah pesat. Jadi intinya, Kakashi adalah Hokage yang membawa Konoha ke zaman modern. Hokage ketujuh. Desa Konoha di era Hokage ketujuh Naruto bisa dibilang sudah ada di zaman modern. Teknologi dan kawasan industri sudah sangat maju di Konoha. Bahkan, para ninja juga sudah menggunakan teknologi ninja. Multimedia juga sangat berkembang, terbukti dengan adanya televisi dan videotron. Transportasi di era Naruto juga menjadi lebih praktis karena menggunakan kereta listrik. Kantor kerja Hokage juga terlihat jauh berbeda dari era Tsunade. Dan jasa Naruto yang paling besar mungkin adalah menyelamatkan Konoha. Naruto telah berkali-kali menyelamatkan desa dari ancaman. Mulai dari ancaman ekor 1 Shukaku, penghancuran Pain, dan pahlawan Perang Dunia Shinobi keempat. Intinya, Naruto sudah banyak berjasa bagi Konoha sebagai pahlawan sekaligus Hokage Konoha.